Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan pagi ini ya. Jadi pada pertemuan pertama ini, saya akan menjabarkan dahulu silabus atau silabi mata kuliah kewirausahaan yang akan kita pelajari selama satu semester. Jadi pada satu semester ini kita akan mempelajari mengenai konsep dasar kewirausahaan, kemudian motivasi kewirausahaan, dan seterusnya bisa saudara baca sendiri. Dan kita nanti ada UTS dan UAS pada pertemuan ke-8 dan ke-16. Selebihnya kita ada tugas di mana nanti sudah saya bagi menjadi kelompok-kelompok. Silakan dicek pada bagan atau pada uraian di bawah. Nah, materi selanjutnya, konsep dasar kewirausahaan dan sikap pribadi menjadi wirausaha. Nah, ini nanti yang akan kita bahas, yaitu mencakup pengertian kewirausahaan, karakter seorang wirausaha, dan tipe-tipe wirausaha. Nah, ini pengertian kewirausahaan ya, tapi saudara pasti sudah punya gambaran tersendiri mengenai apa pengertian kewirausahaan. Nah, wirausaha adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreativitas serta berani menanggung risiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya tersebut. Jadi artinya seorang wirausaha itu harus berani mengambil risiko. Karena apa? Beda dengan pekerja. Pekerja kita akan mendapatkan upah setiap bulannya. Sedangkan wirausaha tidak ada jaminan bahwa setiap satu bulan kita akan mendapatkan upah atau gaji. Semakin kita berusaha, maka akan semakin besar yang akan kita terima atau kesempatan yang akan kita terima. Berbeda dengan pegawai. Pegawai setiap bulan gajinya tetap, kecuali ada kenaikan gaji. Tapi kalau wirausaha, semakin dia giat untuk bekerja, semakin dia giat untuk melakukan usahanya, maka hasilnya juga akan berbeda dari hari ke hari. Akan tetapi perlu diingat bahwa kewirausahaan itu ada resikonya ya. Nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Ini wira swasta. Jadi ada wirausaha, ada wira swasta. Nah, wira. Nah, ini saudara baca ya pengertiannya. Nah, artinya berani memenuhi kebutuhan serta memecahkan permasalahan hidup. Jadi dia berani mengambil langkah untuk menyelesaikan permasalahan hidup. Ini pengertian dari Dr. Daud Yusuf. Nah, wirausaha yang sekarang ini yang lebih keren itu kan entrepreneur ya. Bukan wirausaha lagi, tapi entrepreneur. Sudah banyak anak-anak muda mereka membuktikan bahwa mereka bisa membuat suatu usaha, misalnya seperti banyak mahasiswa yang berjualan jilbab dan lain sebagainya. Jadi entrepreneur adalah orang yang melihat adanya peluang kemudian menciptakan organisasi untuk mencapai peluang tersebut. Nah, menciptakan kreasi dan inovasi yang memiliki jangka panjang, artinya usaha ini bisa berlangsung panjang. Misalnya usaha kuliner, usaha jilbab. Nah, jilbab misalnya, selama orang masih berjilbab, kira-kira laku nggak? Pasti laku. Kuliner, selama orang butuh makan, kira-kira laku nggak? Pasti laku. Jadi kita mencari pangsa pasar kira-kira apa jenis usaha yang banyak diminati atau dibutuhkan oleh orang lain. Nah, selanjutnya ini wira swasta atau wira usaha. Jadi sama ya, hampir sama pengertian wira swasta dan wira usaha. Sama tapi berbeda, maaf ya. Jadi kalau wira swasta
Jadi wira swasta itu lebih sempit, sedangkan wirausaha itu lebih luas. Nah ini wira swasta atau wirausaha. Dia bisa menjadi owner, pemilik atau co-owner, atau dia juga ikut misalnya patungan sama temennya, itu bisa juga. Sebagai penanggung jawab atau manajer. Nah, otomatis kan ya. Nah, dia juga harus menanggung resiko atau ketidakpastian. Seseorang yang berani mengambil jalan wirausaha itu pasti orang yang memiliki keberanian yang lebih dibandingkan dengan orang lain. Karena ada resiko. Pasti kalau saudara memikirkan untuk membuat suatu usaha, pasti saudara pernah memikirkan, wah nanti kalau nggak laku gimana? Nanti kalau nggak ada yang beli gimana? Nanti kalau rugi gimana? Nah, seorang wirausaha bisa menjawab semua itu. Jadi dia berani menanggung resiko atau ketidakpastian. Sehingga nantinya menjadi pionir, tokoh organisator, inovator, imitator. Nah, jadi bisa inovasi, bisa imitator atau peniru. Ya. Nah, ciri-ciri entrepreneur bukan sekedar tumpangan hidup. Jadi beda antara wira swasta, wirausaha ya. Jadi kalau entrepreneur itu yang kita dengar baru-baru ini, misalnya seminar entrepreneur, menjadi pengusaha yang sukses. Nah, itu dia tidak sekedar untuk tumpangan hidup, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Akan tetapi juga bisnis tersebut atau usaha tersebut ada pertumbuhannya dari hari ke hari. Nah, yang kedua, bersahabat dengan ketidakpastian. Lagi-lagi ketidakpastian dan resiko tadi ya. Kesulitan bukanlah akhir dari langkahnya, tapi kesulitan adalah tantangannya. Pasti saudara juga sudah pernah baca di pamflet-pamflet seperti misalnya tidak ada orang yang satu kali berusaha langsung berhasil, misalnya seperti Kolonel Sanders. Itu ya, diceritanya kan dia baru menjadi pengusaha sukses di umur yang sudah tidak muda lagi kan ya. Nah, usaha sesungguhnya bukan spekulatif. Nah, tidak mengenal jalan pintas. Saudara tahu misalnya iklan misalnya itu seperti MLM lah ya. Itu kan ada spekulatif. Jadi misalnya ingin kaya instan. Misalnya uang berlipat dalam waktu hanya dengan itu nggak mungkin seperti itu kalau seorang entrepreneur itu berpikir. Karena suatu usaha itu harus diusahakan, harus dilakukan, harus ditekuni selama berhari-hari, bertahun-tahun, jadi bertahap. Prosesnya bertahap, ada prosesnya. Nah, yang menghasilkan mandiri dan bahagia. Bekerja sendiri itu nggak ikut orang itu sangat bahagia, tenang. Kita bisa mengatur jam kerja kita sendiri, apalagi kalau bisnis kita sudah jalan ya. Tentunya butuh proses dan kesabaran. Nah, selanjutnya ini lebih jelasnya lagi usaha spekulatif dan usaha real. Nah, usaha spekulatif dia itu tujuannya hanya uang, yaitu melalui spekulasi. Spekulasi itu seperti spekulan, jadi perkiraan. Kira-kira kalau nggak untung ya rugi ya, seperti itu. Jadi kemungkinan spekulatif. Aset terus meningkat nilainya, yang kaya semakin kaya. Nah, memang iya, yang kayak seperti bisnis saham seperti itu spekulatif ya. Jadi uang bekerja untuk Anda. Sedangkan usaha real, well-being itu jadi memerlukan nilai artistik, nilai spiritual, intelektual, saling memelihara atau menjaga kekayaan dari kerja keras. Dia berprinsip, jangan berilusi, bekerja keraslah, hidup hemat,
nikmati pada masanya. Jadi lebih realistis pemikiran seorang entrepreneur atau wirausaha itu. Karena nggak mungkin seseorang itu bisa mencapai kesuksesan tanpa melakukan suatu usaha. Nah ini ya perbedaannya bisnis spekulatif dan usaha real. Mana yang saudara pilih? Silahkan tentukan pilihanmu. Nah ini beberapa karakter seorang wirausaha. Action oriented. Artinya apa action oriented? Jadi langsung beraksi, berani mengambil langkah gitu ya. Jadi seperti misalnya saudara berpikiran ya, saya pengen bikin usaha, misalnya usaha rental mobil, bikin usaha apa ya sekarang yang lagi ini nih ya, usaha laundry atau apa. Tapi pasti mikir-mikir dulu, wah nanti kalau nggak untung gimana ya, nanti kalau nggak ada yang beli gimana. Jadi terlalu banyak pertimbangan. Maksud saya bisnis itu juga perlu dipikirkan, akan tetapi kalau memang semua sudah kira-kira sudah terpenuhi ya, segeralah action ya. Jangan berangan-angan saja. Kita tidak akan tahu kalau kita tidak akan pernah tahu sampai bisnis itu kita coba atau kita laksanakan. Yang kedua berpikir simple ya, semua dibikin simple ya. Karena kalau semakin rumit semakin bingung kita. Selalu mencari peluang baru. Nah, ini ya pandai membaca peluang, pandai membaca kira-kira pangsa pasar ini lagi butuh apa. Nah, kira-kira makanan yang banyak digemari di siang-siang yang terik itu apa. Nah, itu mencari peluang baru. Keempat, mengejar peluang dengan disiplin tinggi, jadi harus disiplin. Hanya mengambil peluang ya, hanya mengambil peluang. Karena peluang itu tidak akan datang 2 kali biasanya. Jadi selama ada peluang segera ambil peluang itu. Fokus dan eksekusi. Nah, memfokuskan energi setiap orang pada bisnis yang digeluti. Nah, jadi fokus, artinya kalau saudara sudah bisnis A, ya bisnis A dulu. Jangan A terus B nanti. Kalau si A sudah kira-kira sudah kuat, sudah maju, sudah menghasilkan, baru saudara ke B. Jadi fokus. Nah ini ada entrepreneurial mindset ya. Jadi ada karyawan, intrapreneur, entrepreneur, dan social entrepreneur, yes. Ini tipe wirausaha. Oh maaf, tipe wirausaha yang memiliki inisiatif. Maaf saya wirausaha yang memiliki inisiatif. Jadi memiliki inisiatif, kira-kira saya ini akan membuat bisnis apa? Kira-kira saya ini akan melakukan apa? Yang kedua, wirausaha yang mengorganisir mekanisme sosial dan ekonomi untuk menghasilkan sesuatu. Sosial ya, sosial berarti berdampak bagi sosial. Misalnya mendirikan UMKM. Mungkin di tempat saudara banyak tanaman pisang, atau banyak kebun pisang, atau mungkin sudah bosen setiap hari makan pisang hanya digoreng atau hanya itu-itu saja. Nah itu mengorganisir mekanisme sosial dan ekonomi. Misalnya membuat bentuk lain dari pisang ya. Sekarang sudah banyak sekali kan ya inovasi olahan pisang. Tapi kan kita tidak hanya jadi inovator saja, bisa juga menjadi imitator tadi. Atau misalnya nyontoh wirausahanya milik Kaisang itu kan ya, Sang Pisang. Itu pisang dibikin apa? Misalnya dibikin macam-macam kan ya, pisang coklat, pisang karamel, mungkin nanti ada donat pisang atau apa. Nah itu. Jadi memiliki inisiatif dan memiliki
keinginan untuk mengorganisir sehingga menghasilkan sesuatu. Jadi keuntungan tidak hanya pada dia sendiri, akan tetapi pada organisasi atau pada kelompok masyarakat lah. Nah, yang menerima resiko atau kegagalan ya otomatis harus bisa menerima resiko atau kegagalan, karena tidak ada suatu usaha tanpa dilalui dengan kerja keras. Kira-kira materi pertama kita, materi perkenalan kita sampai di sini saja ya. Nah, untuk tugas saya akan menyuruh saudara untuk membuat tulisan tentang sikap dan perilaku seorang wirausaha yang berhasil mulai dari nol. Maksud saya adalah sikap seorang pengusaha yang dapat sukses itu seperti apa. Misalnya seperti rajinkah, disiplinkah, harus apa tadi, malaskah? Nah, itu saudara jelaskan. Pilih salah satu konglomerat di Indonesia saja lingkup kita, dan saudara amati kira-kira dia itu bisa sukses karena apa. Nah, gitu ya. Maksimal 1 lembar folio ditulis tangan, silahkan dikumpulkan bisa ke Google Classroom atau ke e-learning. Terima kasih ya. Sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.